Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berbagi cara berpikir yang berdasar kepada sumber dari Al-Quran, yang sumbernya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sahabat-sahabat sekalian, saya akan mencoba mengembangkan pola-pola pikir yang jika sahabat-sahabat sekalian mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat-sahabat sekalian akan menjadi orang-orang terbaik di muka bumi ini dan menjadi orang-orang terbaik di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menjelaskan bahwa jikalau satu permasalahan ataupun sebuah pekerjaan apapun namanya yang kita hadapi, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, semuanya bisa diselesaikan dengan sederhana, yaitu caranya dengan menggunakan kesabaran. Sesederhana itu sahabat-sahabat sekalian, bahwa apapun permasalahannya semuanya bisa selesai dengan kesabaran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sepelik apapun masalah, sehebat apapun ujian, seberat apapun tanggungan hidup kita di muka bumi ini, semua bisa selesai. Kuncinya dengan kesabaran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu sahabat-sahabat sekalian akan bertanya atau akan berpikir, masa sih sesimpel itu bahwa sebuah permasalahan bisa selesai dengan cukup sabar? Ya, saya bilang kalau ada orang bermasalah, dengan sabar, itu semuanya selesai. Nah, yang menjadi permasalahan, tidak semua orang mampu bersabar. Tidak semua orang bisa melakukan hidup dengan penuh kesabaran. Nah, saya coba akan berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian saat ini, bagaimana supaya kita hidup bisa bersabar dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi banyak masalah, saya akan coba menjelaskan bagaimana logikanya, cara berpikirnya supaya kita hidup bersabar, bertahan dalam kesulitan dengan kesabaran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan sabar, sabar itu multi makna. Kalau ada orang yang mengatakan sabar itu adalah menunggu, ya tidak salah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu juga adalah sebuah kegiatan yang sangat aktif, ya itu juga tidak salah. Jadi kesabaran itu adalah satu kegiatan yang kita pertahankan, yang kita coba lakukan, tapi dengan tidak menentang apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, apa salah satu contoh kita harus bersabar? Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan satu permasalahan yang membuat hati kita terluka atau hati kita bersedih, maka sesungguhnya kita tidak bisa melakukan pembalasan atau melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh, sehingga kesedihan itu akan semakin bertambah sedih. Maka dengan bersabar itu, kita bisa menggunakan pola pikir sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Fussilat, ayat 35, dijelaskan di situ bahwa وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Fussilat ayat 35 ini bisa menjadi panduan berpikir secara sederhana ketika kita melakukan kesabaran. Ayat 35 ini membantu agar kita bisa bertahan dalam kesabaran. Nah, cara berpikirnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberi panduannya, yaitu jadi Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang sabar. Nah, di situ dijelaskan bahwa orang-orang sabar di situ, maka Allah sudah menjanjikan illa duhadin adim, keberuntungan yang besar. Jadi cukup satu ayat ini saja, jika kita mau hidup dengan kesabaran,
Cukup satu ayat ini yang membimbing kita bahwa ketika kita memutuskan untuk hidup sabar, ketika kita memutuskan untuk bersabar menghadapi permusuhan seseorang, ketika kita bersabar menghadapi hinaan atau ejekan seseorang, maka yang difikirkan oleh kita adalah seperti yang diajarkan oleh Allah di dalam Fussilat ayat 35, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan diberi keberuntungan yang besar. Maka pikiran kita harus selalu bertakwa, beriman kepada ayat ini, bahwa ketika kita bersabar, maka Allah akan memberi keberuntungan yang besar. Nah, jadi permasalahannya sejauh mana kita bisa bertahan dalam kesabaran itu dan menjaga kesabaran itu dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran kita harus mengacu kepada pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang benar, salah satunya dipandu dalam Fussilat ayat 35 ini, bahwa ketika kita bersabar, Allah sudah menjanjikan keberuntungan yang besar. Dan keberuntungan yang besar dari Allah itu sesuatu yang multi. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang manusia ingin capai, Allah akan mewujudkannya sebagai bentuk keberuntungan yang besar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi cara berpikirnya cukup sederhana. Jadi kalau kita mau melakukan hidup dengan penuh kesabaran, sebenarnya kita tinggal berpikir saja bahwa ketika bersabar kita sudah memasuki pada zona bahwa Allah akan menurunkan, akan memberikan sebuah keberuntungan besar bagi kita semua. Maka disitulah harapan kita harus tetap dijaga ketika dalam posisi kita menjadi orang yang sabar. Jadi pikiran kita agar kita bisa bertahan dalam kesabaran, maka harus mengingat yang banyak bahwa di dalam Fussilat ayat 35 Allah menjanjikan keberuntungan yang besar bagi orang yang sabar, dan itu harus diingat berulang-ulang. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat wadkurullaha katsiran la'allakum. Jadi banyaklah mengingat Allah. Maka dengan cara demikian, salah satu cara mengingat Allah itu adalah mengingat ayat-ayatnya, mengingat kabar-kabar yang ada di dalam ayat-ayat Allah. Dan salah satu ayat yang harus kita ingat-ingat terus, dan ini datangnya dari Allah, adalah Allah menjanjikan keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Maka cara berpikirnya cukup sederhana sekali, sahabat-sahabat sekalian. Jikalau kita memutuskan untuk sabar, maka ingatlah, ketika kita memutuskan untuk sabar dalam menghadapi segala kesulitan, segala cobaan, segala hinaan, segala celaan, maka di situ kita sudah masuk pada posisi Allah akan memberikan keberuntungan yang besar. Maka dengan kesabaran itu kita selamanya akan menanti keberuntungan yang besar, sahabat-sahabat sekalian. Mari sahabat-sahabat sekalian, dengan panduan Al-Quran ini, dengan satu ayat saja, kita akan menjadi orang-orang terpilih di dunia maupun di akhirat. Dengan satu ayat ini, kita akan menjadi manusia tangguh yang tidak terkalahkan. Dan kemenangan itu sesungguhnya bukan di dunia, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kemenangan itu adalah ketika kita mati dalam keyakinan kepada Tuhan kita yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah orang-orang sabar sangat menentukan dalam hidupnya ketika kesabarannya digantungkan kepada harapan-harapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, tidak salah kalau hadis mengatakan di sini bahwa 50% dari agama itu adalah kesabaran. Maka dari itu belajarlah untuk bersabar, dan tekniknya, cara berpikirnya ketika kita mau bersabar adalah ingat Fussilat 35 ini, bahwa Allah menjanjikan keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Dan itu harus diingat terus sebanyak-banyaknya ketika kita mau memutuskan menjadi orang yang sabar. Demikian sahabat-sahabat sekalian,
Dan janji Allah tidak akan pernah dusta. Dan Allah tidak akan pernah dusta. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, itu adalah kepastian dalam hidup ini, sahabat-sahabat sekalian. Demikian, semoga menginspirasi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.